A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Khairul Anam. Kita melanjutkan sesi yang kedua, mengenal atau mempelajari memahami Al-Qur'an dengan menggunakan metode Al-I'jaz. Pada sesi yang kedua ini, insya Allah kita akan menguak yang pertama, rahasia Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Dan yang kedua adalah bagaimana sih cara pemakaian metode Al-I'jaz itu sehingga kita bisa pelajari dengan mudah. Nah, yang pertama para pemirsa, rahasia Al-Quran. Al-Quran itu sudah jamak diketahui oleh masyarakat, itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surat, terdiri dari berapa ayat? Nah, ada yang mengatakan 6.666. Ya, itu tidak salah. Ada sebagian ulama yang mengatakan jumlah segitu, tetapi yang lebih tepat adalah 6.236. Ini pendapat yang paling kuat sebagaimana disebutkan oleh Imam Asyuyuti. Jadi jumlahnya 6.236 ayat. Nah, kemudian kalau saya tanya berapa jumlah kata Al-Quran, nah mungkin ini jarang yang diketahui, yang tahu jumlah kata Al-Quran. Nah, jumlahnya ini juga dipersisikan para ulama sebagaimana jumlah ayatnya. Namun pendapat yang diantara yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa jumlah ayat kata Al-Quran itu 78.485. 78.485 kata. Para pemirsa rahimakumullah. Nah, dari jumlah kata Al-Quran ini ternyata kalau kita bandingkan dengan seluruh jumlah kosakata bahasa Arab, ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini jumlahnya hanya 2,25% dari kosakata lisanul Arab. Lisanul Arab adalah kamus terbesar bahasa Arab. Nah, jumlah kata-kata Al-Quran atau Al-Quran itu hanya menggunakan 2,25% kosakata lisanul Arab. Nah, itu artinya Al-Quran, Allah itu sangat sedikit sekali menggunakan kosakata bahasa Arab. Jadi untuk bisa menguasai pemahaman Al-Quran, terjemahan Al-Quran, itu sebenarnya kosakatanya sangat sedikit sekali. Nah, mungkin banyak orang yang sudah lama bertahun-tahun belajar bahasa Arab, setelah disodorkan Al-Quran, suruh baca, suruh jelaskan maksudnya, gak paham. Kenapa? Karena mungkin dia menghafalnya kosakata yang lain, bukan kosakata yang dipakai di dalam Al-Quran. Nah, di dalam metode Al-I'jaz ini, di dalam bukunya ini sudah kami lengkapi dengan kosakata Al-Quran yang paling populer, yang paling sering diulang di dalam Al-Quran. Ada yang diulang sebanyak 3.000 kali, 3.000-an kali, atau 1.000-an kali, ratusan kali, puluhan kali. Nah, ada sekitar 500 kosakata. Ini kalau dikalkulasikan itu sama dengan sekitar 82,7% kosakata Al-Quran. Padahal jumlahnya cuma 500-an saja. Jadi yang pertama, Al-Quran itu rahasia yang pertama, jumlah kosakatanya sangat sedikit, 2,25% kosakata lisanul Arab. Kemudian para pemirsa, kalau kita perhatikan, ternyata kosakata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kosakata yang sudah diindonesiakan atau sudah menjadi bahasa Indonesia. Contohnya as-shalah, salat, al-iman, iman, az-zakah,
Al-Hajj, dan lain sebagainya. Ini kalau dihitung itu sekitar 1000 sampai 2000 kosakata bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Subhanallah. Jadi sebenarnya orang Indonesia itulah yang paling paham dengan orang non-Arab, yang paling paham dengan Al-Quran, yang paling mudah mempelajari bahasa Al-Quran, karena banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Baiklah, itulah sedikit tentang rahasia Al-Quran, pemirsa. Selanjutnya, cara pemakaian metode Al-Injaz. Nah, metode Al-Injaz ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah gramatikal bahasa Arab. Akan kami di dalam buku ini sudah kami ringkaskan seringkas-ringkasnya, dan kita ambil pokok-pokok dari pelajaran bahasa Arab dan kita sederhanakan pembahasannya dalam 4 bab. Kemudian bagian yang kedua adalah praktek. Nah, di praktek itu juga kita langsung praktek menggunakan surat Al-Baqarah, sehingga nanti setiap pertemuan kita menambah latihan menerjemahkan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu mencakup 80%, sekitar 80% dari kosakata Al-Quran. Jadi kosakata Al-Quran yang 30 juz, 80% terulang-ulang di dalam surat Al-Baqarah. Demikianlah pemirsa, semoga sekelumit ilmu tentang Al-Quran ini bermanfaat. Kita bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.